Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita akan lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Ada 4 hal penting yang kita bisa belajar dari perjamuan kudus. Bisa. Yang dimaksudkan di sini adalah efek. Efek itu seperti kalau saudara minum minuman keras, efeknya apa? Dansa-dansi, tapi tidak sesuai irama, ya. Nah, itu efek. Ada efek Jokowi, efek Ahok, ya, efek yang lain. Nah, ini efek perjamuan kudus. Coba katakan efek perjamuan kudus. Nah, yang pertama, release the testimony of healing from the body and the blood of Jesus for your illness. Kesembuhan, yaitu melepaskan kesaksian atau bukti. Coba katakan bukti. Kita melepaskan bukti. Jadi untuk apa? Yaitu bukti kesembuhan tubuh kita dalam kuasa darah Yesus yang menyembuhkan. Kita tidak perjamuan kudus untuk mendapatkan sesuatu dari kekuatan kita, tapi perjamuan kudus adalah password untuk kita menikmati semua yang Yesus sudah buktikan di atas kayu salib. Kesembuhan itu sudah ada. Katakan, saya sudah sembuh lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, declare Jesus eternal victory over torture, bondage, and bondage, hold death and bondage. Nah, saudara kekasih, yaitu pembebasan, menyatakan apa? Kemenangan kekal Yesus atas penyiksaan, keterikatan, dan belenggu. Apapun edik kita, apapun saudara kekasih yang sudah menjadi edik itu apa? Seperti orang yang sudah edik, apa tuh, narkoba atau minuman keras. Edik itu apa? Kecanduan. Sorry, kecanduan, ya. Orang yang sudah kecanduan itu dilepaskan. Nah, saudara tahu, Yesus mengorbankan tubuh dan darahnya agar kecanduan kita untuk stres, menderita, sakit penyakit, dan semua jenisnya itu selesai. Amin. Anda tidak perlu lagi kecanduan stres. Anda tidak perlu lagi kecanduan beban yang datang dari dosa dunia ini, yang datang dari persoalan apapun. Yesus telah merilis itu. Katakan, saya menerimanya. Oke, yang ketiga, yaitu change the spiritual atmosphere over you, your family, even in the world. Peperangan rohani. Waktu kita ambil perjamuan, itu merupakan sebuah peperangan rohani yang mengubah atmosfer rohani di sekitar kita, agar kita bisa mengalami peristiwa-peristiwa besar dalam hidup kita, termasuk juga dengan perjamuan kudus, persoalan-persoalan dunia dapat diselesaikan. Contoh, waktu terjadi kerusuhan di Ambon, salah satu pendeta, dia tiap hari bikin perjamuan kudus dengan jemaatnya. Saudara masih ingat tahun 2002 bukan? Ambon meledak, masih ingat ya? Saudara tahu? Satu batu peluru, satu tetes darah pun tidak terjadi pada jemaat itu. Kenapa? Karena perjamuan kudus merubah situasi dan sekitarnya. Amin. Nah, jadi saudara lihat, perjamuan kudus punya efeknya itu di dalam kita dan di luar kita. Dia mengefek hati batin kita, mengefek isi dompet saudara. Amin. Mengefek pertanian, peternakan saudara, bisnis saudara, semua. Peperangan, katakan, peperangan milik Tuhan
kemenangan milik saya. Coba pakai peperangan milik Tuhan, kemenangan milik saya. Pakai kayak begitu. Oke, one more, all together, come on. Oke, peperangan milik Tuhan, kemenangan. Engkau akan berdiam diri saja dan Tuhan berperang gantian. Yang keempat, yaitu mengalami hadirat Tuhan, experience new dimension of God's power as you apply Jesus victory. Jadi waktu Anda perjamuan kudus, Anda mengalami kehadiran Tuhan, dimensi hadirat Allah. Dan saudara tahu, di mana ada Yesus, di situ kuasa mujizat terjadi. Amin. Saudara cari dan kasih tahu saya kalau ada, WA saya sebentar. Yesus pimpin kebaktian penguburan. Lalu hiburannya 3 orang, Petrus, Hopas, Yohanes, baru Yakobus. Seperti yang saya biasa lakukan. Saya eksekusi John Dede hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga Pak Eli Taunino. Enggak ada, bukan saudara? Yesus tidak pernah punya pemakaman kebaktian orang mati. Itu artinya apa? Perjamuan kudus itu menyembuhkan. Yang mati saja dibangkitkan, apalagi jantungmu yang tak salah, paru-parumu yang tak salah, ada bangka di kiri kanan, semuanya disembuhkan karena hadirat Allah. Coba pegang itu roti, katakan, ini adalah benar-benar makanan. Pegang anggur saudara, ini adalah benar-benar minuman. Kalau ada benar-benar makanan, berarti ada yang tidak benar-benar. Kalau ada minuman yang benar-benar minuman, berarti ada minuman yang, dengan kata lain, semua yang Anda makan dari dunia ini ada sisa dan pembuangannya di belakang. Percaya? Betul. Tapi perjamuan kudus tidak ada sisa, karena Yesus bukan sampah, Yesus bukan kotoran, Yesus bukan makanan sembarangan. Benar, katakan, ini benar-benar makanan. Ini benar-benar makanan. Makan. Katakan, ini adalah benar-benar minuman. Darah perjanjian baru. Minum. Mari kita bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan.